Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah Masjid Jami Baitur Rahman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik, inayah dan maunah kepada kita semua pada kesempatan subuh ba'da subuh ini kita kembali melanjutkan taklim kita, kajian kita yang kita biasa selenggarakan setiap Sabtu sesudah sholat subuh. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sholat sunnah syuruk sekaligus pada saatnya nanti ketika sudah mulai matahari terbit. Para jemaah sekalian, barangkali sebagaimana dimaklumi, saya baru kembali pulang dari menunaikan ibadah haji. Sebetulnya sudah Rabu malam yang lalu saya sudah pulang, tapi entah bagaimana setelah itu hari Ahadnya saya kolaps, jatuh, artinya kondisinya kurang sehat, terus batuk pilek, dan alhamdulillah sejak 2 hari yang lalu sudah mulai pulih, ya sudah nggak ada demamnya, tinggal suara aja ini. Mungkin kalau didengar masih belum sempurna, tapi insya Allah kita bisa lanjutkan kajian kita. Yang pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita mentadaburi firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 yang terkait dengan makna bulan-bulan Hijriah. Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahra. Sesungguhnya hitungan bulan yang ada pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ketetapan tersebut 12 bulan sudah ada dalam kitab Allah, jadi sudah merupakan ketetapan Allah sejak hari diciptakannya langit dan bumi. Jadi bukan lagi diciptakan manusia, bahkan sejak langit dan bumi diciptakan, sebelum manusia diciptakan. Minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan Hijriah itu ada 4 bulan yang merupakan bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang disucikan, yang dihormati. Dzalikat dinul qayyim. Itulah tuntunan ajaran Nabi kita Muhammad yang mengajarkan tentang agama yang lurus, agama yang benar, diawali dengan mengajarkan tentang bulan-bulan yang Allah tetapkan. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi satu sama lain di dalam bulan-bulan yang khususnya pada bulan-bulan haram, yaitu bulan sebagaimana sabda Nabi, 3 bulan talata mutataliyat, 3 bulan berturut-turut, ya, wa Rajab baina Jumadai wa Sya'ban, dan 1 bulan Rajab. 3 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan
Muharram dan satu lagi bulan Rajab. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Meskipun kalian harus menghormati bulan-bulan haram tersebut, tidak boleh ada pertempuran, peperangan, permusuhan dan lain-lain. Namun tetap kalian diizinkan untuk memerangi orang-orang musyrik seluruhnya, siapapun mereka, sebagaimana mereka yang telah memulai dulu memerangi kalian. Jadi tetap walaupun itu bulan suci nggak boleh perang, maksudnya Nabi tidak boleh aktif mengirim pasukan. Tapi kalau diserang, beliau di Madinah, tapi diserang oleh orang-orang musyrikin Mekah, berarti luar biasa permusuhan mereka, maka umat Islam diizinkan untuk membalas. Allah ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang takut kepadanya, yang senantiasa bertakwa, menjaga hubungan dirinya dengan Allah secara baik. Para jemaah sekalian, saya ingin sampaikan ini karena sadar atau tidak, atau mungkin ada yang belum tahu, kita ini sedang di dalam kondisi puncak bulan yang ibadahnya diatur oleh Allah. Ya, bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah puncaknya ibadah haji, dan nanti bulan Al-Muharram puncaknya ibadah sosial. Ya. Dan kita baru ketemu lagi dengan bulan haram, itu bulan Rajab. Seolah-olah pada bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Tsani, bulan Jumadi Al-Ula, kemudian Jumadi atau Jumada Ats-Tsaniyah, bulan itu 5 bulan kita kosong dari ibadah khusus, kosong dari ibadah-ibadah yang Allah tentukan. Baru kembali di bulan Rajab kita diminta fokus lagi untuk ibadah, dan masuk Sya'ban, Ramadan. Jadi itulah kira-kira gambarannya kenapa demikian bulan-bulan ini Allah tentukan, ya. Jadi sebetulnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama, di dalam ayat ini dikatakan bahwa bulan-bulan itu sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Jadi yang namanya bulan sudah ada dari zaman Nabi Adam. Ya, karena sebelum manusia diciptakan sudah ada. Tapi yang namanya tahun, tahun Hijriyah, tahun ya Qamariyah yang kita kenal, atau tahun, makanya di zaman Nabi waktu beliau lahir disebutnya tahun gajah. Tahun itu dihubungkan dengan peristiwa besar yang terjadi pada zaman itu. Belum ada nama tahun. Tahun Hijriyah bahkan di masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada. Baru ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena kepentingan administrasi perlu penentuan tahun. Karena kalau tidak, surat yang dikirim di bulan Ramadan itu Ramadan tahun ini atau Ramadan tahun yang lalu, itu tidak bisa dipastikan karena pengiriman surat waktu itu waktunya lama, bisa berpekan-pekan, bisa berbulan. Nah, itu begitu. Karena lamanya, ya, maka bisa lewat tahun. Nah, dikhawatirkan kita tidak memahami perintah itu pada tahun kapan. Jadi penentuan tahun akhirnya baru muncul, ya, setelah diskusi musyawarah sesama sahabat yang memerlukan tertib administrasi, manajemen waktu untuk pengendalian kondisi umat Islam yang sudah mulai menyebar kemana-mana. Ya. Kemudian dikatakan di dalam ayat ini, fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Ya, ketetapan Allah ini sejak Allah menciptakan langit dan bumi,
Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan. Jadi 4 bulan haram itu 3 berturut-turut. Ya, saya sebutkan sekali lagi, bulan Zulqa'dah bulan yang ke-11, lalu bulan Dzulhijjah bulan yang ke-12, lalu bulan Al-Muharram bulan yang ke-1. Jadi antara bulan ke-12 dengan bulan ke-1 sebetulnya dalam pandangan Allah untuk kita hamba-hambanya tidak ada istilah bulan baru, tidak ada istilah tahun baru. Ya. Ini bicara hijriyah saja, apalagi istilah qamariyah. Dalam konteks bulan yang Allah tentukan, itu tidak ada dipisahkan antara bulan ke-12 dengan bulan ke-1. Dia malah digabung. Bulan 12, bulan 1. Karena makna bulan itu bukan berarti bulan pertama Al-Muharram berarti adalah tahun baru. Itu hanya penyebutan untuk konteks administrasi. Dia bulan ke-1. Mengapa disebut Al-Muharram? Disebut Al-Muharram adalah bulan pertama dalam konteks ibadah, ya, yang kita hubungkan dengan seluruh 12 bulan. Nah, makanya di sini kalau kita perhatikan bunyi ayatnya adalah Dzalikat dinul qayyim. Tentang 12 bulan ini petunjuk agama yang lurus. Apa yang maksud dengan agama al-qayyim? Dzalikat dinul qayyim maksudnya adalah agama Islam. Ya. Dinul qayyim, ad-dinul qayyim adalah agama Islam. Alasan jawaban ini banyak diterangkan oleh para ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir, ya. Kitab Jalalain, kitab Ibnu Katsir, kitab Ibnu Abbas yang terkenal semua itu, atau kitab Al-Jami' li Ahkamil Ahkam Imam Al-Qurtubi. Mereka menjelaskan bahwa pertama, ad-dinul qayyim menggunakan isim ma'rifah, menunjukkan sesuatu yang definitif. Agama yang dimaksud itu, yaitu agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Yang kedua, mereka biasanya menunjukkan tentang ayat surat Ar-Rum ayat 30. Mereka mengajak kita mengingat surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 30, memperhatikannya. Ya. Perhatikan baik-baik. Surat 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah dirimu seluruhnya, lahir batin. Bukan wajhak itu pengertian cuma wajah, muka saja, bukan. Kita kalau sholat baca, ya, wajjahtu wajhiya, itu bukan aku hadapkan wajahku, bukan. Bukan cuma sekedar wajah itu cuma simbol kita menghadap ke sana. Tapi sebenarnya yang kita hadapkan kepada Allah adalah diri kita seluruhnya, lahir batin. Itu wajjahtu wajhiya, ya, aku hadapkan diriku kepada Engkau ya Allah. Itu begitu. Nah, di ayat ini itu dikatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, dan ya, tegakkanlah dirimu untuk menghadap kepada agama yang hanif, condong kepada kebenaran. Hanif itu asalnya yang berat, condong kepada kebenaran. Lid-dini, dinnya itu pakai alif lam juga, kepada agama ini yang lurus. Kita lanjutkan bunyinya, perhatikan baik-baik. Fitratallah allati fatara nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah, yaitu asal muasal sesuatu sumbernya dari Allah. Kehidupan ini dari Allah, langit dan bumi dari Allah, semuanya dari Allah kehidupan ini. Allati fatara nasa 'alaiha, di atas fitrah itulah Allah menciptakan manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Jadi kalau Allah sudah ciptakan musim, kayak kita di tanah air ada musim panas, musim hujan, tidak akan berganti.
Selalu ada panas dan hujan. Yang berubah adalah waktunya karena perubahan zaman, perubahan waktu, kondisi alam yang kita sendiri manusia yang mengkondisikannya. Sehingga panasnya kadang lebih panjang, hujannya lebih panjang. Nah, kalau di sana 4 musim, panas, dingin, ada musim semi, ya, ada musim gugur, semuanya itu juga ada, selalu tidak berganti. Nggak ada tiba-tiba di negeri sana, negeri Arab, di Timur Tengah, di Eropa, musimnya berganti kayak musim kita di negara subtropis ini, yaitu panas dan hujan. Enggak, tetap mereka seperti itu, ya. Hanya beda bulannya, kadang panasnya lebih lama, kadang musim dinginnya lebih lama, musim seminya lebih lama, musim gugurnya lebih lama. Ya. Dzalika dinul qayyim. Perhatikan baik-baik, ada kalimat yang tadi sama di ayat 36 surah At-Taubah. Dzalika dinul qayyim, itulah pelajaran agama Islam yang lurus ini. Itu mestinya begitu. Itulah pelajaran agama. Kalau mau diterjemahkan awal dulu, itulah pelajaran agama Allah ini. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Jadi mayoritas umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan akhir keberadaan manusia, akhir zaman nanti, mayoritasnya adalah orang yang tidak mengerti kebenaran Islam ini. Itu begitu. Jadi makanya Bapak-bapak, kita para jemaah jangan khawatir kalau dianggap kelompok yang kecil, kelompok yang sedikit. Ya, malah ayat selalu mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali memang hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Lalu disebutkan tentang keimanan, tentang ketakwaan, tentang ibadah, semua tentang pemahaman agama yang benar. Ujungnya ada kalimat walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Walakin aktsaron nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengimani. Jadi mayoritasnya tidak. Jadi kalau disuruh begitu, Bapak mau pilih jadi mayoritas atau jadi minoritas? Secara global, kalau di kampung kita pilih mayoritas nggak jadi soal. Tapi secara global, umat Islam adalah tetap menjadi umat Islam, umat manusia yang minoritas. Dan kalau itu minoritas, malah bersyukur. Karena ada satu ayat yang berbunyi begini. Saya agak lupa nomor ayatnya, tapi nanti saya akan lihat kembali. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilik, yudilluka an sabilillah. Ya. Ada ayat yang bunyinya begitu. Seandainya kalian memperturutkan kehidupan seluruh manusia, kebanyakan manusia di muka bumi ini, ketahuilah kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang akan menyesatkan kalian dari agama yang benar ini. Sebentar, coba saya cari wa in tuti aktsar. Ayatnya surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 116. Itu bunyinya jelas begitu. Perhatikan ya, saya baca ulang. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika seandainya kalian ikuti seluruh kemauan manusia yang banyak di muka bumi ini, niscaya hal itu akan membuat kalian sesat dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann. Karena mereka yang kebanyakan itu tidak memperturutkan kebenaran. Mereka hanya mempersangkakan, sangka-sangka. Dia sangka kapitalisme yang benar, dia sangka komunisme yang benar, sosialisme yang benar, dia sangka isme-isme lain yang benar, dia sangka agama ini, agama itu, ajaran ini, ajaran itu, ajaran yang lebih condong kepada spiritualnya, ajaran yang lebih condong kepada materialisnya, ajaran yang lebih condong kepada hedonisnya, ajaran yang lebih condong kepada bahaisnya yang serba boleh, dan lain-lain. Nah itu semua adalah keyakinan hidup yang di atas zon,
sangka-sangka, bukan di atas keyakinan. Ya. Lalu kemudian berbunyi wa inhum illa yakhrusun, dan sesungguhnya mereka semua itu tidak lain ya adalah tidak mengerti. Ya. Jadi kebanyakan mereka itu adalah orang yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang yakhrusun, ya, tidak ngerti dan selalu membuat kebohongan-kebohongan, hal-hal yang buruk di dalam kehidupan sosial mereka. Ya, jadi ayat itu ya. Nah sekarang kita kembali. Jadi sekali lagi penentuan bulan itu sekaligus menunjukkan kepada kita 12 bulan itu adalah ketetapan Allah yang menunjukkan kebenaran agama ini secara tidak langsung. Karena ad-dinul qayyim ini maksud adalah agama Islam, agama fitrah ini. Agama fitrah adalah agama Islam itu tadi. Ya. Nah, kalau diperluas kajiannya itu sampai kepada agama Nabi Ibrahim. Yang di ujung surat Al-Hajj waktu saya sebelum berangkat saya sampaikan di sini kalau masih ingat, ujung surat Al-Hajj itu mengingatkan kepada kita agama Islam itulah agama yang Allah telah sebutkan sebagai agama untuk umat manusia ini. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Millah Nabi Ibrahim, cara hidup yang dicontohkan Nabi Ibrahim, itulah agama yang benar, yang lurus, yang telah Allah sebutkan kalian sebagai kaum muslimin sejak dulu. Jadi umat Islam itu penyebutannya bukan sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bukan. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim, bahkan sebelumnya Allah sudah menyebut huwa sammakumul muslimina min qabl. Baik. Sekarang kita dalami 12 bulan itu. Ya. Pertama yang disebut Muharram. Penyebutan yang lebih tepat sebetulnya bukan Muharram, tapi Al-Muharram. Lebih tepatnya itu Al-Muharram, karena yang diharamkan itu sesuatu yang Allah tentukan. Dalam bahasa Arab perbedaan kalimat al, ada alnya dengan tidak ada itu kalau disebutkan, kalau nggak ada alif lam nyebutnya boleh muharramun, muharraman, muharramin ya. Tapi kalau ada alnya jadi al-muharramu, al-muharrami, al-muharrama, nggak boleh bunyi tanwin lagi. Ada perbedaan utamanya di situ. Kalau nggak pakai alif lam itu tidak menunjukkan sesuatu yang definitif ya. Tapi kalau ada alif lam maka itu menunjukkan sesuatu yang definitif. Maksudnya adalah sesuatu yang sudah kita ketahui maksudnya. Baik, pertama Al-Muharram. Sumia bidzalika li'anna al-Arab kanu yuharrimuna al-qitala fihi qabla al-Islam. Disebutkan nama istilah bulan itu menjadi Al-Muharram itu karena dulunya orang-orang Arab ya, sejak dulu, jadi bukan sejak zaman Nabi Muhammad saja, orang Arab sebelumnya udah membiasakan diri mengharamkan terjadinya peperangan di dalam kehidupan mereka sebelum Nabi Muhammad Allah utus. Jadi sekali lagi, sudah budaya Arab, Al-Muharram itu adalah bulan nggak boleh perang. Jadi mereka biasa bertempur, kabilah-kabilah itu biasa berantem, biasa adu golok, kalau kita pedang semuanya, saling bunuh, siapa yang kuat dia yang menang. Tapi begitu masuk Al-Muharram semuanya patuh, diam, tidak perang. Itu begitu. Itu sudah kebiasaan orang-orang Arab sebelum kebiasaan orang-orang Arab sebelum Islam yang disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa ahadul ashhur al-haram al-arba'ah. Dan bulan Al-Muharram adalah salah satu dari 4 bulan-bulan yang Allah haramkan, Allah sucikan. Kemudian, ini biar kita ingat ciri-cirinya. Safar. Bulan Safar itu disebutnya bukan Safar ya, bukan Safar pakai sin. Safar itu pakai sod. Safarun, tulisnya Safar.
Ya, kita aja menyebut bulan Safar. Nah, sebetulnya Safar. Kayak kita menyebut sholat asar, ya. Sebetulnya sholat itu sholat asar, gitu. Tapi kita nyebutnya asar, udah begitu. Ya. Kayak sholat, sebagian kita menyebutnya salat. Nah, udah begitu. Jadi sholat, salat sudah. Ya, itu soal penyebutan. Jadi bulan Safar aslinya tulisannya bukan huruf sin. Karena kalau sin, safar itu artinya perjalanan jauh. Tapi yang dimaksud di sini adalah safar. Apa itu safar? Sumia liistiqaqil kalimah minas safrah. Disebut bulan Safar itu mengambil dari istiqaq mustaq. Dalam bahasa Arab itu pokok kata dalam bahasa Arab yang asalnya adalah bermakna safrah. Arti safrah itu kosong. Arti asalnya kosong, safrah itu. Haitsu kanat diyarul Arab tahlu min ahliha, ya, tasfaru li khurujihim fihi lil asfar wal hurub au lil bahti an ta'am. Itu disebut bulan yang kosong karena kebiasaan orang-orang Arab pada bulan Safar itu meninggalkan rumah-rumah mereka, sehingga rumah mereka jadi kosong, sepi, karena sebab mereka keluar perjalanan jauh mencari nafkah atau mereka mencari makan, karena di kota Mekah, kota Madinah, negeri Arab itu ya nggak semua kehidupan itu ada gitu. Kayak kita kalau di Indonesia tinggal di Sukabumi kah, tinggal di Cipanas, tinggal di mana, bisa nggak kemana-mana kita, ya, tinggal tanam apa semuanya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, nah, itu gampang kan gitu istilahnya. Nah kalau di sana enggak, mau makan itu mesti keluar, dia harus cari. Itulah makanya kerasnya orang Arab, karena keras juga alam mereka. Mereka kalau tidak keluar nggak makan, ya. Karena nggak ada yang tumbuh di sana waktu itu, ya. Apalagi di kota Mekah. Kalau Madinah masih ada pertanian, tapi kalau di Mekah sama sekali nggak ada kehidupan, ya, nggak ada tanaman-tanaman sama sekali. Sampai dengan hari ini, ya. Walaupun banyak makanan di sana, semuanya impor, gitu. Dari negara-negara mana-mana itu. Jadi disebut bulan Safar karena diambil dari kata-kata aslinya yaitu safra yang berarti kosong, karena kebiasaan orang-orang Arab mengosongkan rumah mereka untuk keluar mencari makan atau keluar untuk perang. Nah, juga karena mereka perang, karena mereka siap, jadi mau ngambil teritorial lain, mau ngambil kekuasaan lain, kabilah lain, itu perangnya biasanya di bulan itu, Safar. Karena waktu bulan Muharram nggak perang, Safar baru dia kerjain, itu begitu, ya. Baik, bulan yang ketiga Rabiul Awal. Ini penyebutan yang betulnya itu Rabiul Awal, ya. Dan Rabiul Akhir, dia ini mudzakkar, jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, atau kalau mau disebut Rabiul Tsani, bulan yang pertama dan bulan yang kedua. Rabi yang pertama, Rabi yang kedua. Apa itu Rabi? Sumia liwuqu'ihima fi faslir Rabi' alladhi tatafattahu fihi al-azhar wan nabatat. Ya, jadi disebut bulan Rabi' artinya bulan mulai muncul merekah kehidupan itu. Jadi disebut bulan Rabi' sampai 2 bulan karena itu adalah masa-masanya, masa yang disebut bulan Rabi', yaitu bulan tumbuhnya, terbukanya kembali pepohonan, tumbuh-tumbuhan mulai subur. Itu disebut dengan bulan semi, ya. Jadi subur semua, tanaman-tanaman yang tadinya gersang kuning, itu mulai menghijau kembali, sebagian begitu. Jadi tatafattahu fihil azhar wan nabatat, terbuka semua bunga-bunga dan tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman. 2 bulan itu kan disebut Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Itu biasanya begitu.
Kemudian Jumadi atau Jumada, Anda bisa dibaca Jumadi atau Jumada. Yang penting harus difahami, Jumadi ini muannas, perempuan semua penyebutannya. Makanya harus Jumadal Ula atau Jumadil Ula. Yang kedua Jumadil Akhirah atau Jumadil Tsaniyah penyebutannya. Jumadi Atsaniyah ya. 2 bulan juga ini. Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Ula, Jumadil Akhirah ya. Summiyata, disebutkan 2 bulan ini dengan 2 bulan itu, berarti bulan ke-5, bulan ke-6 ya. Listiqaqil kalimah minal jumud, karena pengertian bulan yang arti asalnya dari kata-kata mustaq, pokok kata yang berarti kering. Nah, keras, Jumat itu kering atau keras. Jadi kalau disebut sesuatu itu jamid dalam bahasa Arab, sesuatu yang membeku, yang keras, yang sudah enggak lembek, yang enggak lunak, udah enggak subur lagi. Nah, itulah bulan gugur. Udah bulan menuju disebutnya jadi bulan Jumada atau Jumadi. Ya. Wa dzalika liwuqu'ihima fi syita haitsu kana yatajammadu fihi al-ma' wa tashtaddu al-burudah. 2 bulan itu disebut dengan istilah Jumada atau Jumadi karena di bulan itu sering terjadinya musim dingin. Nah, itu musim dingin. Jadi menuju ke musim dingin. Gugur musim dingin sampai banyak sesuatu itu menjadi membeku, keras gitu, artinya kering ya. Air pun itu bisa membeku. Untuk kalau ya di luar negeri yang lain itu makanya disebut musim salju. Nah, itu karena itu dari situ Jumada, membeku dia, keras. Wa tashtadul burudah, dan dingin semakin dingin, semakin kuat terasa dingin. Nah, itu arti Jumada. Kemudian bulan ke-7 Rajab. Rajab ini mustaq minat tarjibi bimakna at-ta'zim. Kata Rajab diambil dari kata-kata aslinya yang berarti at-tarjib. Dalam bahasa Arab at-tarjib itu maknanya at-ta'zim, penghormatan. Jadi bulan penghormatan, penghormatan kembali kepada agama ini. Setelah dari bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, semuanya kosong. Gak ada perintah-perintah ibadah khusus pada bulan itu. Seolah-olah di dalam bulan sejak dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah sampai Al-Muharram, bulan yang pertama, itu bulan-bulan kita dikondisikan untuk lebih dekat kepada Allah. Dikondisikan di bulan itu untuk lebih dekat kepada agama ini. Nah, di 5 bulan tadi itu kita disuruh untuk membukukan kembali, istilahnya kalau kita habis dari langit, dari atas turun ke bumi, kehidupan nyata. Bagaimana dalam kehidupan nyata kita? Kita berbagikah? Kita bersama-samakah? Berjamaahkah? Bersosialitakah istilahnya? Kita hidup dengan satu sama lain, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, saling peduli. Itu di 5 bulan itu. Jadi istilahnya agamanya jalan sendiri. Dianggap bekal yang kita punya dari bulan Rajab sampai bulan Muharram itu udah cukup membuat kita sudah dicas baterai. Jadi udah nggak perlu ngecas lagi, udah jalan sendiri, jalannya udah baik karena udah punya bekal dari bulan Rajab sampai bulan Al-Muharram. Doa orang memulai minta Ramadan di zaman dulu para ulama-ulama salaf itu sejak bulan ya 7 bulan sebelum Ramadan. Jadi udah mulai di bulan-bulan Jumadi atau di bulan-bulan Rabi itu udah mulai minta kepada Allah. Ya. Allahumma atina Ramadan.
ya Allah, datangkan kepada kami kembali bulan Ramadan. A'idna Ramadan, ulangkan kembali, ulangi kembali Ramadan kami. A'idna Ramadan, ulangi kembali Ramadan kami. Nah, itu doa-doa ulama-ulama dulu itu diantaranya itu. Itu sudah dimulai sejak 6 bulan sebelum Ramadan datang. Jadi bulan Rajab itu bulan bermakna ta'zim. Haitsu kana al-Arab fil jahiliyah yu'addimunahu bitarkil qital fihi. Nah, karena kebiasaan orang-orang Arab di masa jahiliyah dulu, bahkan sebelum Nabi kita Muhammad diutus, itu biasa menghormati bulan Rajab itu dengan menghentikan peperangan juga. Nggak perang di bulan itu. Jadi itulah makanya jadi bulan perintah kita lebih dekat kepada Allah, karena mumpung nggak ada pertempuran. Kalau yang tadi dari bulan Safar sampai bulan Jumadil Tsaniyah itu orang bebas. Nah, sebetulnya bukan bebas sebebas-bebasnya, bebas dalam kendali agama yang sudah nempel menjiwai kehidupan seseorang. Bagaimana dia setelah ke langit, istilahnya di buminya seperti apa? Nah, rupanya ada orang yang ingin kekuasaan, yang ingin harta, yang ingin jabatan, yang ingin kedudukan, apa semua berusaha mengambilnya, karena waktu itu belum ada aturan-aturan, atau aturannya baru siapa yang kuat dia yang berkuasa, siapa yang punya harta banyak dia yang bisa mengendalikan. Nah, itu yang disebut kalau kita ya zaman kondisi seperti di hutan rimba. Begitulah bangsa Arab dulu dari bulan Safar sampai bulan Jumada atau Jumadi Ats-Tsaniyah. Ya. Wa huwa syahrun mufarrid minal ashhuril haram. Bulan Rajab itu adalah bulan yang menyendiri dari bulan-bulan haram yang Allah tentukan 3 bulan berturut-turut tadi, Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian Sya'ban. Sya'ban bulan yang keberapa ini? Ingat nggak? Tadi Al-Muharram, kemudian pertama Safar, kedua bulan ke-8 Sya'ban. Kita suka lupa menganggap Ramadan itu bulan ke-8, karena waktu kita merdeka itu di bulan ke-8 Agustus. Di bulan itu pula terjadi bulan Ramadan. Ingat, merdeka kita tanah air Indonesia ini di bulan Agustus itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Sehingga di otak kita Ramadan itu kayak bulan Agustus, bulan 8. Padahal Ramadan bulan 9, Agustus bulan 8. Yang bulan 8 itu adalah Sya'ban. Ya, bulan ke-7 itu adalah Rajab tadi. Jadi Sya'ban bulan ke-8. Sumya bidzalika li'anna al-qabail al-arabiyyah kanat tata'asyabu ay tatafarraqu fihi wa tantashiru lil gharat wal ighra'at ba'da intihai syahri Rajab. Disebut sedemikian rupa bulan Sya'ban itu artinya cabang, bercabang, ya. Ibarat pohon ada rantingnya, ada cabangnya, ada rantingnya, cabangnya, berkembang. Nah, itu karena kabilah-kabilah Arab pada bulan-bulan itu tata asyab, berkembang. Jadi mereka yang sudah menang perang dari bulan antara bulan Safar sampai bulan Jumadil Tsaniyah, lalu di bulan Rajab disuruh diem, menghormati, nggak perang. Nah, di bulan Sya'ban itu berkembang mereka. Jadi muncul kabilah baru, suku baru. Karena suku yang lama sudah jatuh, kalah ya oleh yang menyerang mereka. Yang menyerang mereka nggak mau menyebut dirinya sebagai suku yang sebelumnya, bikin suku baru. Kayak begitulah kekuasaan, mengelompok banyak. Nah, itu namanya bulan Sya'ban. Jadi nggak percaya sama kelompok yang besar itu, bikin kelompok baru. Nggak percaya sama yang itu, bikin kelompok baru. Begitulah bulan Sya'ban istilahnya. Asalnya itu begitu. Jadi nggak setuju dengan kelompok sana, bikin kelompok sini, ya. Ya. Makanya umat Islam nggak boleh ke pro dia, karena pro kita mestinya.
itu begitu. Ya. Jadi ada yang pro dia, pro mereka, ada yang pro kita, pro diri kita sendiri. Ya, itu istilah aja itu. Ya, makanya ada yang bilang orang Islam nggak boleh ke pro dia, harus ke pro kita. Ya kayak orang aktif di Muhammadiyah itu begitu ada penyimpangan bahasanya kalau orang Betawi dia Muhammadiyah, kita Muhammad kita katanya itu gitu. Jadi ada Muhammad dia, ada Muhammad kita. Nah, itu begitu. Nah, itu bahasa pergaulan lah. Nah, istilah Sya'ban kurang lebih kayak begitu. Jadi begitu ada nggak puas, bikin baru. Atau karena dulu udah punya, udah baru menang, dia bikin rumah baru, bikin suku baru. Itu asalnya begitu. Sya'ban membuat cabang baru. Ramadan, nah ini bulan Ramadan, bulan ke-9, istaqqa minal kalimah ar-ramdha. Bulan Ramadan itu diambil dari asli kata kalimat yang maksudnya adalah ar-ramdha. Apa itu ar-ramdha? Dilalatan ala syiddatil har wa hararatus syams allati kanat tatazamanu ma'a waqtin tasmiyatuhu. Jadi disebut bulan Ramadhan, bulan yang panas, karena pada bulan itu, bulan Ramadan, itulah bulan yang panas itu terasa semakin panas, matahari terasa semakin menyengat. Nah, itu begitu. Jadi itu kalau di dunia Arab, Ramadan itu bulan yang panas, ya, bulan yang betul-betul menyengat panasnya, puncak panas, yang kalau kita wukuf itu di Arafah, walaupun bulan-bulan kayak kemarin ini itu di luar padang Arafah masih 40, 42, tapi kalau wukuf bisa 47, 49. Ya. Saya pernah wukuf itu derajatnya 60. Di atas mendidih. Itu biasanya di bulan-bulan Juli, Agustus, September. Itu kalau ibadah haji di bulan itu Bapak harus siap itu derajatnya bisa sampai 60. Kalau wukufnya di bulan antara Agustus September, Juli Agustus September. Kalau bulan yang jatuhnya di musim dingin, wukufnya itu kalau di bulan November, Desember, Januari, Februari. Nah, itu masih terasa dingin. Jadi kira-kira 3 tahun yang akan datang itu mulai ke dingin, ya, itu begitu. Ramadan itu karena panas. Nah, kalau dalam agama diartikan Allah membakar dosa-dosa kita. Nah, itu diartikan itu. Kemudian bulan Syawal, mustaq minas syul, wa hiya al-irtifa' wan nuqsan. Bulan Syawal itu adalah bulan yang artinya ya, meningkat, ya, naik. Nah, itu begitu. Ya. Sumya bidzalika li anal ibil kanat tashawwala tarfa' adnabaha talaban litazawuj. Karena biasanya di bulan itu, ini kebiasaan nih dilihat oleh orang Arab, unta-unta itu naikin ekornya ke atas minta dikawinin. Jadi itu disebut Syawal. Itu di bulan itu biasanya unta-unta yang betina itu buntutnya kan biasa begini nutup, itu naikin ke atas minta dikawinin. Enggak tahu dari mana ada istilah bulan Syawal dikawinin orang Betawi. Itu unta asalnya yang dikawinin. Kan gitu. Ada kan istilahnya bulan Syawal dikawinin. Ada ya, ada nyanyian gitu kan. Nah, itu asalnya unta dikawinin di bulan Syawal. Di Syawal itu peningkatan. Ya, kalau konteks agama diartikan setelah Ramadan diharapkan agama kita meningkat. Nah, sebetulnya aslinya yang meningkat itu buntutnya unta betina, ya, itu begitu. Enggak, ini kita sengaja biar jelas seperti ini asal muasalnya supaya kita jadi ingat. Kalau enggak ingat asal muasal mungkin susah menghafalnya. Ini jadi kita lebih ingat insyaallah. Hari ini ada yang tahu tanggal berapa? Bulannya bulan apa? Tahu? Kalau bulannya tahu ya semua. Masih bulan Dzulhijjah. Tanggalnya tanggal berapa, Pak? 27. Ya. Itu masih ingat kita. Nanti 3 hari lagi berarti sudah mau masuk ke bulan Al-Muharram. Dan dalam bulan Al-Muharram
Mungkin kajian kita ke depan itu ada peristiwa yang luar biasa. Mungkin tema yang akan datang kalau mau kita ambil tentang itu, tentang peristiwa Muharram, bahwa ada yang disunahkan Nabi pada tanggal 9 dan 10 Al-Muharram. Baik, kita kembali bulan yang ke-11. Jadi Syawal ke-10, bulan yang ke-11 Zulqa'dah. Sumya bidzalika li anna al-Arab kanu yaq'uduna yatawaqqafuna fihi 'anil qital wat tirhal istidad li musimil hajj. Nah, disebut bulan Zulqa'dah, biasanya orang Arab pada bulan itu menghentikan perang. Berhenti dulu. Ya. Enggak pakai ada yang kasih tanda sirene, semuanya enggak mau perang dulu. Persiapan kepada haji. Karena tolong digarisbawahi, umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW sudah berhaji. Coba cara kaifiat hajinya nggak seperti haji kita umat Nabi Muhammad SAW. Ada wukufnya mungkin tapi nggak berapa lama. Ada mabitnya di Mina tapi nggak tahu berapa lama. Ya, ada tawafnya, bahkan tawafnya nggak pakai baju, ya, telanjang karena dianggap baju itu kotor. Dengan kita mau menghadap Allah harus bersih. Nah, kalau harus bersih, yang bersih itu cuma badan, bajunya kotor. Jangan-jangan beli dari harta yang haram. Makanya dulu orang-orang Arab kalau tawaf nggak pakai baju, cuma tutupi kemaluannya aja. Ya, perempuan kah, laki-laki kah, yang tutupi kemaluan aja, kayak orang Irian pakai koteka. Tawaf dulu itu begitu sebelum Nabi diutus. Kemudian jadi mereka yaquduna yatawaqqafu anil qital wat tirhal istidad limusimil hajj, menghentikan perang dan menghentikan jalan-jalan jauh. Nah, udah enggak jalan, fokus ke situ aja. Yang terakhir Dzulhijjah. Sumiya bidzalika li anna al-arab kanat tuqimu fihi faridatal hajj ila al-Ka'bah al-musyarrafah. Karena pada bulan itu orang-orang Arab menunaikan ibadah haji. Jadi sudah biasa itu orang Arab dari dulu itu berhaji. Bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada kebiasaan dekat Ka'bah, walaupun bukan namanya ibadah haji. Karena haji itu asalnya maknanya adalah al-qasdu, itu haji, sengaja datang, sengaja hati kita mau menuju ke Ka'bah, itu artinya haji. Beda dengan umroh. Dalam bahasa Arab umroh itu arti asalnya adalah az-ziyarah, mengunjungi. Makanya orang pergi umroh boleh sekalian jalan-jalan. Dia mau ke Istanbul, dia mau ke Mesir, dia mau ke Dubai, dia mau kemana-mana. Karena umroh itu artinya ziarah, kunjungan biasa. Kita mengunjungi katakanlah Bali, terus mau mampir ke Lombok, mau mampir ke Banyuwangi, mau kemana-mana sekitarnya, silahkan. Itu namanya umroh. Arti umroh itu gitu, ziarah asalnya. Beda dengan haji, arti asalnya adalah al-qasdu, sengaja ke sana. Jadi fokus hati dan pikiran hanya untuk ke Mekah, nggak berpikir mau jalan-jalan ke tempat lain. Nah, itu begitu. Sebetulnya itulah makanya disebut haji atau hajju, al-hajju. Nah, orang Arab biasa mempersiapkan diri untuk haji itu. Inilah barangkali para jemaah sekalian pengenalan ulang atau mengingatkan kembali tentang bulan-bulan Hijriah yang ternyata ini menghubungkan dengan agama kita yang lurus, agama Islam ini. Ya, karena sudah Allah tetapkan 12 bulan ini sejak zaman Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum manusia diciptakan. Ya, kalau tahun itu baru dibuatnya, tapi kalau bulan Allah yang menentukan dari sana. Bulan-bulan di dalam Islam ini kita lebih menyadari inilah aturan yang Allah buat, jadi bukan sembarangan. Penyebutan Al-Muharram itu bukan sembarangan. Beda dengan penyebutan Januari, Februari, Maret, itu yang bikin manusia dan dihubungkan dengan dewa-dewa semuanya. Dewa minta hujan, dewa ini, dewa itu. Jadi sebetulnya kalau kita fokus lebih menghafal Hijriah, namanya fokus untuk dekat kepada Allah. Kalau kita fokus ngapalin Januari, Februari, berarti fokus dekat sama dewa. Tinggal pilih mau dekat sama Allah atau sama dewa. Nah, itu begitu. Barangkali demikian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ya, kita berdoa kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran imam, penuntun bagi kami yang membuat kami tetap di atas kebenaran sampai Engkau mewafatkan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.